Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pondasi Pondok Dunia Konstruksi. Alhamdulillah, saat ini saya sedang berada di salah satu usaha bengkelas ya, di tempat kreativitas para pengusaha seniman api, yaitu di suatu daerah. Pokoknya nanti kita akan bertemu dengan pemiliknya dan kita akan tanya-tanya seputar industri ataupun pembuatan pagar di Indonesia ini seperti apa gitu. Nah ini juga kebetulan sekarang lagi di daerah Bogor nih. Kebetulan juga tidak jauh dari tempat tinggal saya, dan di samping saya sudah ada pemilik bengkelas ininya. Oke, kita sambut ya. Selamat datang. Assalamualaikum Kang Iwan. Waalaikumsalam. Oke. Kang Iwan nih, mohon maaf nih ya, saya akan tanya-tanya mungkin beberapa hal terkait dengan tempat usaha Kang Iwan ini ya, bengkelas. Kalau boleh tahu ini nama bengkelnya apa Kang Iwan? Bengkelas sebenarnya MLJ kalau MLJ. Okay. Mekar Laksana Jaya. Mekar Laksana Jaya. Nah ini ya, perlu silahkan dicatat. Nah, Laksana Jaya. Mekar Laksana Jaya. Nah ini buat pemirsa yang misalkan pengen tahu gitu kan, lokasinya ini di mana gitu, alamatnya. Alamatnya di Bojong Pesantren. Kalau RT RW-nya kurang ya, intinya daerah Bojong Pesantren. Iya. Oke. Dan kalau memang mau pesan gitu kan, atau mau tanya-tanya, ini bisa menghubungi ke nomor berapa nih? 0813 14 8 15 14 6. Kalau di ini juga udah ada, kalau ibarat mau di di Google Map. Oh ada ya? Ada ya? Google Map udah ada, tinggal ketik ya CP Mekar Laksana Jaya. Ya, jadi sudah ada di Google Map ya. Jadi tinggal cari aja gitu kan, atau mungkin di situ ada nomor handphonenya, bisa dihubungi. Nah nanti si nomor handphonenya yang itu akan ditampilkan ya di layar. Kalau di Google Map udah ada sih. Udah ada ya? Ada. Oke, berarti mantap nih gitu kan. Udah ada. Nah, oke nih, selanjutnya saya ingin tanya-tanya dan supaya memang ini menjadi sebuah informasi ya buat masyarakat luas, terutama yang mau bikin pagar, kanopi dan sebagainya. Nah, sebelum ke situ saya ingin tanya-tanya dulu ini, sudah berapa lama atau sejak kapan sih berdirinya Mekar Laksana Jaya ini? Mungkin dari tahun 99 lah. Tahun 99 mulai ya merintis usaha sendiri kasarnya. Dari kuli sampai ya begini, aduh, susah senangnya udah terasa lah. Berarti ikut orang dulu ya? Sebenarnya kakak saya dulu, kakak, cuman ya kita ya berjalan seiringnya waktu ya kita bisa merintis nyampe ya beginilah. Ya, walaupun kecil-kecilan kita kan alhamdulillah lah bisa merekrut orang gitu kan, lumayan bisa membantu memperkerjakan orang ya, membuka lapangan pekerjaan. Jadi buat ya yang mau mau ikut atau mau ikut kerja belajar ya boleh. Gitu kan, kita juga ngerjain nggak cuman ibaratnya di pagar ini aja, sama ya konstruksi segala macam, nyampe bangunan juga ya bisa nih Allah ngerjain gitu. Oke. Gitu, bisa dikatakan pemborong ya. Kalau pemborong ya pemborong belajar lah kita gitu. Oke. Kecilan. Berarti dari tahun 99. Tahun 99 ya, kurang lebih udah 24 tahunan. 24 tahun. 24 tahun, ini usia yang sangat panjang dan udah dewasa nih. Gitu kan. Lumayan ya. Nah, dan ini Kang Iwan. Ya. Itu kan dalam perjalanan ini kan mungkin Kang Iwan sudah banyak macam-macam lah gitu kan, pengalamannya. Sepertinya contoh gini, kayak misalkan di penggunaan bahan baku itu, rata-rata itu bahan baku yang seperti apa yang digunakan, misalkan kayak untuk pagar gitu kan, ada mungkin supaya memang orang tahu gitu kan, bahwa oh ini untuk kanopi minimal ketebalannya sekian gitu kan. Dan mungkin Kang Iwan ini termasuk atau Mekar Jaya ini bengkelas yang seperti apa gitu kan, menjual kualitas kah atau apa gitu? Sebenarnya kalau kita ya mungkin yang ngejual semua juga ngejual kualitas juga, pinginnya semua pasti, tapi kan cuma nggak tahu namanya orang gitu. Kalau masalah ketebalan kita ya tergantung, kalau ibarat di konstruksi atau di tergantung bentangan, jadi nggak ngikat gitu. Kalau masalah itu sebenarnya, kalau masalah bagus mau pakai bahan gimana juga
mau yang tebal 1 mili, 2 mili ya. Cuman kalau kebanyakan kita pakai yang 2 mili lah, 16, 18. Oh, rata-ratanya itu Rata-rata ya kualitas ya bagus. Kalau buat di luar mah sarankan galvanis. Kalau buat tempat terbuka. Tempat terbuka. Cuma kalau yang buat di dalam ya mau yang hitam sih, hitam juga bagus. Kalau yang terbuka, pokoknya tempat terbuka harusnya ya galvanis lah diusahakan itu. Gitu. Kualitas. Nah itu bagaimana? Kenapa nih ya harus galvanis gitu? Kan kalau galvanis emang kan udah dari pabriknya juga emang buat anti karat kan. Oh iya. Jadi kalau kena cuaca hujan panas ya tahan. Nggak kayak yang hitam kan karat kuning kalau kelihatan kalau kena air. Lebih gitu. cepat karat. Lebih ya, cepat karat, gitu. iya. Gitu. Berarti tadi kan ketebalan segala macam ya, gitu kan ada standarnya lah gitu Iya. kan. Di sini ya standarnya mungkin kalau kayak ketebalan yang kan banyak tuh banyak macamnya kalau saya lihat ya Iya. di pasaran gitu kan ada tadi kan satu berapa? Ya 1,2, 1,8, 1,6, 1,4. Bahkan mungkin di bawah 1,2 juga Iya banyak. ada ya banyak gitu. Gitu. Jadi tergantung keperluan, sebenarnya masalah tebalan tergantung keperluan di lokasi. Kalau ibarat buat kanopi ya tergantung bentangan. Kalau bentangan ibarat 3 meter atau 2 meter itu kan bisa yang tipis. Kalau udah dari 3 ke sana ya harus ada tebelan. Biar enggak melendut. Biar nggak melulu karena itu memang Beban kan? Beban, Iya, benar beban. gitu kan. Memang beban. Nah, terus juga gini. Kan ini di wilayah Bogor ya, misalnya ini di Bogor kota Iya, ya, iya. daerah Bogor Selatan. Nah, kan kalau saya lihat ya, saya keliling gitu kan, memang banyak sekali gitu kan para pelaku usaha seniman api ini atau bengkelas gitu. Nah, mungkin untuk harga pasarnya itu bagaimana gitu kan? Kalau harga pasar sebenarnya sih standar-standar aja. Kalau menurut saya sih kalau masalah harga, kalau saya emang nggak ngikat per meter harga sekian-sekian, tergantung pakai ketebalan juga gitu. Kalau ketebalan kan harga tergantung ketebalan besi sama bahan. Oh iya. Ya itu kalau menurut saya, kalau orang lain juga nggak tahu sih gitu. Kalau buat saya mah itu aja patokannya dari bahan. Bahan mahal ya mahal lagi per meternya gitu. Tergantung permintaan si konsumen. Iya. Pengennya pakainya yang mana bahannya? Gitu. Masalah harga bisa nggak nyesuaiin. Masalah harga mah ngikutin lah harga. Ikutin ya. Iya, masalah harga gitu. Oke. Dan di bengkelas yang gini ya saya alhamdulillah di pengalaman kita udah nyampe nyebrang lah kasarnya. Saya nyampe Bengkulu, Sulawesi. Wih, Apalagi kalau masalah Pulau Jawa gitu. udah keubah kayaknya. Udah, Kalau ya. dari tahun 99 udah keubah kayaknya. Udah ngalamin lah pahit manisnya dunia las gitu. Saya udah Dunia las ya. gitu. Mantap. Sampai yang mau dari model zaman dulu kan model tempa. Oh iya tuh. Nah Dulu itu tuh tempat. benar tuh. Itu dulu kan modelnya banyak yang apa sih motif-motif gitu. gitu. Ada yang cuman garis-garis gitu. Nah itu boleh Iya. disampaikan buat informasi ya. Ya, kalau zaman dulu kan model-model tempa. Kalau tempa kan besi-besi ya, berat besi tempa yang nako atau besi pelat apa ya, itu kita kan di roll. Jadi kita bikin sendiri kalau kita nggak main pabrik. Oh. Di roll sendiri ya, keahlian kita lah. Kalau tukang bengkel-bengkel las yang dulu mungkin ngalamin. Kalau yang sekarang kan model lah zaman udah lain lah. Minimalis kan. Kalau ada tempat juga sekarang kan udah mainnya main ke pabrik ngerol gitu, bikin cetak. Kalau dulu kan bikin sendiri, kalau sekarang kan pesen ada. Kalau dulu mah kita bikin ngerol sendiri, bikin kembang, bikin malam. Udah, aduh, pokoknya udah ngalamin. Berarti memang harus sekreatif mungkin Iya, ya, harus gitu kan? kreatif ya, dan keahlian kita harus telaten lah sama sabar juga ya, harus benar-benar ngulik Ngulik ya. gitu. Jadi walaupun gimana kita harus bisa gimana, nggak mungkin nggak bisa lah. Caranya gimana, walaupun nggak semodern kayak sekarang lah dulu, tapi karyanya nggak kalah gitu. Karena ibaratkan yang tempat-tempat emang orang-orang, nggak orang sembarangan, orang semua bisa lah kasarnya. Bikin-bikinnya harus Bikin kayak gitu ya, yang nggak gitu, semua iya. Oke. Karena susah juga. Bentuk-bentuk ngerol letter S apa segala macem. Modelnya udah macam-macam. Udah macam-macam ya. Iya.
Dan mungkin kayak finishingnya juga Finishingnya berbeda ya. Ya, finishing juga berbeda, cara mengecatnya juga berbeda. Kalau tempat kan nggak bisa disemprot kayak sekarang, benar-benar keahlian tangan gitu. Jadi secara manual itunya juga si finishingnya segala finishingnya macamnya, itu secara manual dicatnya. catnya. Tapi hasilnya nggak kalah. Emang orang-orang udah pada biasa sih. Makanya saya pernah lihat tuh ada pagar-pagar zaman dulu. Itu kan kayak catnya itu kayak totol-totol, tapi ini ngecatnya nggak ditotol-totol gitu kan. Berontak. Iya, gitu. Emang ngecatnya emang beberapa kali. Kasarnya kan ibaratnya sekarang mau warnanya kan ibaratnya yang timbul emas. Ya. Hitam emas berarti cat hitam dulu. Tapi ya si ngecatnya itu nggak pakai tenor, apa itu yang buat pertamanya biar kasar. Baru dipoles. Oh, baru gitu. dipoles. Baru dipoles. Jadi kan hasilnya timbul tuh, nggak rata. Emang harus nggak rata, kalau rata jelek, gak bakalan timbul warnanya. Gitu. Oke. Pengalaman ya dari nol lah kasarnya. Dari kita. nol ya. Berarti itu zaman-zaman dulu ya pagar yang memang tadi yang tempat segala macam itu memang termasuknya yang mewah ya. Mewah. Sebenarnya kalau sekarang harganya udah benar-benar nomor 1 lah, kita udah selangit. Bener sekarang harganya yang tempat, apalagi pakai besi-besi yang ibarat 16, yang 22 ukuran si besi-besinya. Itu udah harganya udah di atas 1 juta. Kadang-kadang bisa 2 juta juga, bisa lebih, tergantung model juga. Hitungan per meter. Per meter. Iya, per meter. Sama modelnya juga. Aduh, pokoknya. Mungkin lah tahun-tahun deket-deket inilah saya juga mau bikin kayaknya. Ada model gitu lagi yang ada pesanan. Ada 2 rumah. Gambarnya udah dikirim, udah ada gambar-gambarnya. Modelnya udah, aduh. Kalau yang baru-baru kayaknya udah ribet. Berarti emang itu terakhir tahun berapa sih ya? Kurang lebih. Kurang lebih tahun berapanya? Di tahun 2000-an masih ada tuh. Masih ada? 2003, tahun 2000-an ya? 2003, 2004 lah. Sebenarnya dari sekarang juga masih ada. Cuman jarang-jarang sekarang pakai yang gitu ya. Kecuali ya ibaratnya rumah-rumah yang mewah yang model-model bukan minimalis masih pakai tempat. Pakai tempat gitu karena menyesuaikan juga dengan model rumah. Iya, model rumah. Nah, gini Kang Iwan. Untuk saat ini sedang ada pekerjaan di mana aja nih? Saat ini. Kalau buat di luar ya di proyek kan kita juga bukan kasarnya bengkel kayak orang sama aja, cuman kan kita nggak ngerjain di workshop aja, kita main di proyek juga ngerjain. Kita ya proyek adalah kecil-kecilan. Sekarang lagi ngebangun bikin stasiun di Ciamas yang jalur trek Bogor Sukabumi, sama ya di Rancamaya juga ada, ya di Jakarta juga ada, di Curug ada. Curug lagi ngebangun gedung serbaguna, adalah yang di Piladut, adalah kecil-kecilan lah, adalah hampir ada 5 tempatan, 6 tempatnya. Bahasanya kecil-kecilan tapi banyak nih, bukan masalah kecil tapi banyaknya ini. Ya, adalah kan kita gimana ya, bertahap lah kasarnya kita. Sebenarnya kalau kerjaan kita mau yang gede, yang kecil kita kerjain, cuman kadang-kadang orang ngelihatnya malu katanya nawarinnya biasa kerjaan gede, padahal kan sama aja gitu. Tetap dilayani ya, tetap dilayani walaupun yang kecil segimana juga kita layani karena itu kerjaan kita gitu. Cuman kadang-kadang ya gitu, orang suka memandangnya malu katanya, padahal kan kita sama aja gitu sebenarnya. Kalau kerjaan mah adalah ya yang di workshop juga ada gitu kan, cuman ya kebetulan sekarang lagi hari libur gitu kan, hari Minggu. Hari Senin mungkin besok ya ada aktivitas juga di sini. Cuman ya tempatnya juga berantakan begini di sini. Cekasannya ini ambil gudang bukannya workshop. Gudang. Karena kita banyaknya ngerjain di lapangan gitu. Banyak proyek, cuma yang kecil-kecil kita ambil ya, kita ngerjain di workshop. Ya di sini kadang-kadang di atas juga kan buat kerja juga ada. Gitu. Oke. Nah, sekarang tadi kan nih udah kebanyakan proyeknya kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Berarti kan banyak orang yang mungkin mempercayakan ya untuk pekerjaan konstruksi dan lain-lainnya ya. Itu nah mungkin gini, untuk mekanisme cara
pemesanannya ataupun mekanisme, misalkan oh saya mau pasang ini, itu bagaimana sih? Kalau ini mungkin kita ya bisa langsung ke sini, bisa langsung datang atau nelpon, ntar kita survei. Masalah harga ya kita ajukan, kalau udah kita ya ketahuan kerjanya gimana, mau bikin apa, udah ketahuan semuanya lah ibaratnya, volumenya apanya, baru kita bikin gitu RAB buat anggaran biaya per meter, atau mau global bisa, mau gimana caranya juga gitu. Kita mah ya disesuaikan sama konsumen gitu, maunya gimana gitu. Kita ya orangnya fleksibel sebenarnya, nggak terlalu gimana gitu. Yang penting ya ibaratnya konsumen juga puas, ya kita juga yang ngerjain seneng gitu kan, ngelihat konsumen gitu. Nggak maulah kasarnya lepas tanggung jawab gitu kan, kasar gitu. Mau nyampe gimana ya kita layanin, karena udah kerjaan kita lah gitu. Gitu. Cuman ya gimana juga kita ya, cuman kita mah sambil belajar lah kasarnya, bukan kayak orang nyampe proyek nyampe wah, kerjaan kita mah ya kecil-kecil aja lah gitu. Yang penting banyak. Yang penting ada aja gitu. Jangan sampai kita punya anak buah pada nganggur atau gimana kan gitu. Oh iya, itu tanggung jawab juga ya. Itu tanggung jawab kita. Bebannya berat misalnya kalau ibaratnya kita kan punya orang kerja, nggak ada kerjaan kan gimana, yang ibaratnya keluarganya apanya kan tergantung ke kita semua. Makanya kita ya semaksimal mungkin cari kerjaan ya buat dia juga ya buat kita juga, jadi harus benar-benar kerjasamanya harus benar-benar gitu ya, yang kerja butuh kita, kita juga butuh yang kerja gitu. Ya. Enggak gimana gitu, harus saling lah kasarnya. Berarti memang ada harus survei dulu ya, nggak Ya, bisa langsung nembak gitu aja, atau nggak mungkin bisa. dari gambar tetap harus disesuaikan dengan di lokasi gitu. Iya, kita kan gitu enggak. Sebenarnya kalau nembak per meter itu bisa, cuman ya kita nanya ke konsumen mau pakai bahan apa gitu, sama ketebalannya apa gitu. Enggak asal kita mah nggak bisa kayak orang per meter sekian nggak bisa. Jadi kita jelasin dulu nih bahannya ini baru kita bisa ngeluarin harga gitu. Jadi bahannya pakai ibaratnya ketebalannya apanya gitu. Kalau sistem di kita gitu. Kalau ngasih harga nggak bisa nembak lah. Takutnya kan ntar oh harga sekian kok bahannya cuma gini. Nah, itu yang yang nggak mau itu di situ. Jadi kita mah jelas dulu dari awal perjanjiannya, dari segi materialnya ya harga sekian itu materialnya ini. Jadi jelas dulu, nggak asal nembak harga sekian material nggak jelas. Takutnya ntarnya kecewa. Jadi itu cuma selewat kan. Gitu kalau prinsip kita gitu. Kalau yang lain mah ya nggak tahu, karena kan punya prinsip masing-masing gitu kan. Kalau di kita mah ya gitu prinsipnya, diutamakan kasarnya kan kepuasan. Iya, kepuasan. Gitu, Dan ya. harus jelas Harus nih, jelas harus jelas semuanya gitu kan. gitu. Jadi kita nggak mau ngecewain konsumen juga gitu. Jadi walaupun ibaratnya sekarang harga sekian, ininya sekian kan udah jelas dari awal. Kalau konsumen nggak puas, pingin diganti ya berarti kan lain lagi hitungannya kan gitu. Emang ada ya yang kayak gitu ya? Kadang-kadang juga ada juga, kan namanya apalagi yang punya duit kan. Kalau yang punya duit bebas mau kasarnya yang ini gini nggak cocok diganti lagi kan bebas. Kalau kita nggak punya duit kan emang iya. Kalau yang punya duit mau gimana juga bebas. Mau diganti 5 kali, 4 kali, mau dirubah-rubah kan. Kalau yang punya duit pinginnya kepuasan. Kepuasan, betul. Bagus, benar hasilnya benar. Semuanya pingin bagus lah, pingin puas. Jadi masalah uang kalau yang ini mah nggak masalah. Yang penting kan hasilnya, kepuasan dia gitu. Mau habis uang berapapun kan nggak apa-apa. Yang penting hanya puas. Kalau yang punya duit sering dapat yang gitu juga, sering ada banyak lah kalau orang yang berduit. Tapi itu bukan masalah ya? Iya, bukan masalah. Karena Malah kan seneng dia yang kan? punya. Gitu. Yang penting kita mah ini sekian ada lagi kan, hitungannya beda lagi kan, pengajuannya lain lagi. Ya kita kan bisa kasarnya kan bisa diobrolin atau gimana. Yang ini gini ada perubahan ya ini Bu ya gini kan, kasarnya kan gitu. Yang penting ada kesepakatan sama-sama kan enak. Jadi nggak saling gimana gitu, harus saling menguntungkan lah. Betul. Jadi enak gitu. Nggak asal-asalan. Sebenarnya tinggal gitu doang sih sebenarnya, nggak ada yang sulit, kasarnya kan bisa diobrolin. Bisa diobrolin. Semua juga. Intinya apapun masalahnya, kendalanya tetap Tetap gitu.
Ya, yang penting kan ada kesepakatan Kesepakatan gitu. gimana baiknya. Jangan ada masalah ini udah kabur aja kan, itu nggak, bukannya bukan ngelarin masalah, nambah masalah gitu. Oke. Semua juga ada ininya, Ada jalan keluarnya lah ke sana gitu kan, semua juga. Yang penting sepakat aja. Iya bener, sambil ngopi. Enak kan ngobrol namanya teh ngopi. Cuman nggak ada ininya, aduh. Nah, kita mah santai. Pak Bos tenang. Cuman ya memang sayang ya pas kesini pas memang hari libur, jadi nggak ada aktivitas. Tapi nanti ya, kita akan sempatkan waktu nih untuk ke lokasi lihat-lihat gitu kan, pekerjaannya seperti apa. Ya di sini yang lagi aktivitas ngerjainnya gimana, atau main lihat ke proyek-proyek kan lagi ngerjain, dilihat biar tahu gitu kan ngerjainnya ya, caranya gimana, kerjanya gimana. Kan enak kalau ngelihat ke lokasi kan enak. Jadi jelas gitu. Hasil kerjaannya itu kelihatan gitu, dan prosesnya juga kelihatan. Iya, kalau gini kan cuma ngomong doang, hasilnya mana kan gitu. Kalau ngelihat ke proyek langsung. Jadi oh ya ini kerjanya gini benar gitu, gak cuma ngomong doang kan gitu. Jadi nggak harus bikin brosur ya, langsung ke buktinya gitu. Iya, langsung lihat hasilnya. Hasilnya nih ada nih karyanya gitu kan, seperti ini. Gitu. Mungkin ya buat video-video kedepannya ntar ada gitu kan. Si apa namanya? Hasil-hasilnya, hasil kerjaannya ada banyak sih tar. Ya harus ada dokumentasi dokumentasi lah, gitu. Ada tar. Kadang kan memang orang pengen lihat nih mana, coba lihat dong hasil kerjaannya gitu kan. Iya gitu benar. Gitu. Nah, sekarang kan lagi musim, tadi kan udah bicara kayak zaman dulu itu pagar macam-macam, ada tempat juga segala macam. Kalau saya lihat gitu kan di lapangan, saya pernah lihat gitu, ada apa namanya motif-motif yang itu loh, yang bahannya itu kayak yang lembaran gitu, tapi dia ada motif-motifnya gitu. Yang plat itu kan ya plat cutting. Plat cutting ya. Plat cutting ya itu. Sebenarnya kalau plat cutting sebenarnya ke minimalis ya larinya ya gitu kayaknya. Model-model sekarang sebenarnya itu mah, kalau dulu kan nggak ada ya. Nggak ada. Ini baru-baru sekarang ini gitu kan. Itu mah ya keluaran baru kan, cuman ya pengerjaannya sih sebenarnya cuman gampang, simpel aja. Nggak harus, tapi kan harus ngerol gitu kan. Itu mah kan udah ada yang jadi, tinggal kita pesen langsung. Yang motif gimana juga kan ada, tinggal ada brosurnya lah kasarnya. Tinggal maunya yang gimana, itu mah cuman dikasih frame aja pinggirnya, bingkai gitu. Tinggal nempelin. Kalau ibarat mau di balkon, di pagar, itu mah tinggal nempel di frame aja. Tinggal ditempelin, dilas. Antaranya di finishing juga, juga ya. Iya. Lebih simple, lebih mewah sebenarnya model-model yang gitu yang sekarang. Kerjaannya lebih cepat lagi. Lebih cepat. Iya, lebih cepat. Dibanding dengan yang kayak harus ngerol tadi. Yang ngerol ya, yang tempat-tempat zaman dulu kan harus benar-benar dibikinin dulu, digambar dulu. Kalau sekarang kan tinggal lihat brosur, pengin model gini, pesen udah jadi sekarang, tinggal bikin. Udah zaman modern sekarang kan. Modern benar-benar. Udah simpel lah. Udah simpel sekarang, serba mesin. Nah kan kalau memang sebelum ke yang tadi yang plat cutting itu ya kan ada itu musimnya musim motif yang minimalis, cuman garis-garis aja. Garis-garis ya. Nah sedangkan yang tempat itu kan sebelum yang minimalis kan. Ya. Nah untuk yang tempat mungkin itu udah kurang lebih 10 tahunan ada ya. Ada 10 tahun. Udah vakum ya gitu kan. Maksudnya udah jarang lah. Udah jarang gitu. Udah jarang. Masih ada. Kayak dulu juga emang minimalis sih. Ada dari zaman dulu juga minimalis, cuman nggak se-booming sekarang gitu. Dulu juga udah ada. Dulu kan yang booming, yang ramenya tempat. Sebenarnya minimalis sudah ada dari zaman dulu juga. Cuman kan mungkin berganti musim-musim gitu. Selera ya. Zamannya gitu. udah beda. Zaman gitu. Cuman gitu doang, sebenarnya emang udah ada. Kayaknya pasti ada lagi zaman musim, tergantung model-model rumah sebenarnya. Kalau nyesuaiin model rumah, kalau yang rumahnya yang model minimalis ya pakai minimalis, model rumahnya tempat ya pakai tempat. Kayak yang banyak profil-profilan kan rumah-rumah, kayak yang keluar apa, yang rumah-rumah yang daerah-daerah
negeri-negeri jiran Jiran kan gitu banyaknya. ya. Oh, banyak pakai profilan ya. Profil itu tempat Oke. itu ya, tempat banyak pagarnya. Pagar, balkon, tralis itu pasti pakai tempat semua. Karena kan banyak profil-profilnya di tembokan juga udah banyak profil ya. Nyesuaiin ke bawahnya juga ke pagar juga gitu. Tapi untuk bahan-bahannya mudah didapat ya, kayak Kalau semuanya buat lah gitu. tempat, kalau masalah bahan mah banyak sih sebenarnya di toko-toko ya. Ya ibarat kita yang deket di sini kan di Mega Baja, Nah, yang deket banyak. Banyak lah di Mega Baja, di Sumber, di mana banyak. Ya kita yang paling deket daerah kita ya di sini ya Mega Baja, nggak ada lagi. paling dekat. Yang paling dekat. Oh, iya. Berarti untuk apa masalah kebutuhan barang itu mudah didapat lah gitu. Mudah kalau bahan mau bahan apa aja juga bisa, mudah lah. Mudah. Kalau bahan mah Berarti untuk nanti yang mesen kan nggak perlu nunggu lama karena memang bahannya sulit didapat gitu kan? enggak gampang kalau bahan. Kita bisa kan, apalagi ya udah lama kayak kita lah. Kita bisa ngecek kemana aja kan, kadang-kadang ke pabrik juga bisa langsung Bisa, cek gitu. Ibarat mau perlu apa aja lah segala macam, jangankan di besi, kasarnya di kaca juga segala macam kita bisa. Oh, main juga kaca. Kaca juga main juga. Nah, ini pemborong nih kan. Bilangnya aja tadi proyek kecil-kecilan tapi Proyek ternyata kecil-kecilan. semuanya main. Kita karena kan bagus. udah lama juga, jadi ya hubungan kita ya udah relasi udah banyak juga, jadi kita gimana ya, karena tergantung kitanya sebenarnya. Kalau kitanya ada kemauan ya sebenarnya bisa apa aja juga gitu. Walaupun nggak usah kita ibaratnya udah lama, yang baru-baru sekarang juga bisa. Tadi kan banyak sekali gitu kan pekerjaan bukan hanya di seputaran pengelasan aja gitu ya. Kayak sipil, terus juga kaca termasuk ya aluminium. Ya, kaca gitu ya. aluminium, ACP ngerjain juga. Kerjain juga Ngerjain ACP, aluminium, kaca, sipil, pengecatan, ngecat tembok, ngecat besi, ngecat masang atap juga. Pokoknya semua lah kalau di dunia proyek gitu kan, dunia bangunan ngerjain semua. Ngerjain gitu. semua ya. Enggak, kita itu ngerjain enggak ibaratnya fokus di ibaratnya pengelasan aja, enggak gitu. Ibarat mau ngerjain gipsum, ngerjain juga pengerjaan gipsum, aluminium, sipilnya, tembok. dari nol sampai beres Ya juga dari dikerjain. nol ya, bikin rumah mah kasarnya dari nol nyampe terima kunci lah kita ngerjain. Gitu. Aduh. Jadi ya kita kan ngebantu orang juga kan, banyak yang tukang-tukang lah. Kasarnya kita mah cuman gimana ya? Perantara ya. Ya pelantara lah gitu, cuman pelantara. Jadi menaungi jadi gitu. Oke. Bagus sih bisa menyerap tenaga kerja gitu kan yang banyak, karena tadi mainnya bukan hanya di seputaran ngelas aja, Jelas tapi aja gitu. hampir kayak bangunan, tembok segala macam konstruksi. Gitu ya. Emang dari dulunya, dari awalnya kita kan dari baja lah, dari besi, cuman kita dasarkan ya kita bukan sombong bukan apa ya, maaf kita kan emang dari sekolah dulu, dari di bangunan, kerja di STM, jadi kita pas terjun ke lapangan ya Sejalan. jadi sejalan, jadi satu sama sekolah gitu, satu ini satu jalur. Satu jalur. Pas kita ngerjain kan ikut di kakak ya dulu yang sebagai kontraktornya ya, pemborongnya. Kakak dulu main di proyek juga, di konstruksi, di bangunan segala macam ya. Kebetulan kita di bagian ditugasin di lapangan dulu, jadi kita ya tahu lingkungan proyek itu, jadi tahu gitu, oh ngerjain ini, jadi nggak sebidang lah. Akhirnya kita kan berjalan sendiri ya, megang segala macam, ngambil kerjaan, semua kerjaan diambil gitu. Jadi tukangnya juga, ke orang-orang ahlinya juga pada ada, kita punya orang-orangnya gitu ada kebetulan ya. Jadi kita ya alhamdulillah lah, nyampe sekarang bisa bertahan gitu. Bisa bertahan hidup 20. Ya benar. bisa bertahan hidup. Aduh. Ya. Ya itu kan yang saya salut gitu kan dengan
hampir 24 tahun ya. Iya. Itu kan ya tadi bertahan hidup betul gitu kan, memang bertahan hidup. Cuman ya ini seharusnya itu kan berarti kan mungkin nggak mungkin lah, nggak mungkin nggak ada kendala gitu kan. Iya. Dalam masa proses menjalankan usaha ini gitu kan ya. Masih ada beberapa kendala yang mungkin itu terjadi. Nah, kendala apa saja sih yang pernah dialami gitu kan? Sebenarnya kalau kendala mah namanya usaha apa aja juga ada gitu kan. Kita namanya kendala pasti ketemu kendala ya, ibaratnya di pekerjaan, di konsumen, di pekerja, di barang juga kadang-kadang kan ada juga sebenarnya kendalanya. Cuman ya kita ya dijalanin aja, kita hadepin gimana. Karena kan semua masalah juga pasti ada jalan keluarnya gitu. Kalau namanya kendala mah udah pasti ya. Pasti ada. Udah hatam ya, udah sampai 24 tahun. Kita mah udah, kalau nggak dibilang nggak cengeng, udah nggak cengeng lah. Gitu kan, banyak yang baru-baru sekarang kasarnya kan baru buka, baru gimana, ada masalah dikit langsung bubar jalan nggak sana. Kalau kita mah udah pahit manis sudah saya rasakan lah gimana. Jadi udah tahu kondisinya mau gimana, mau gayanya gimana, udah dialamin lah. Jadi ya kita udah nggak cengeng ke sana, udah nggak ini, udah tahan banting. Udah kuat mental, benar-benar udah mental baja ya, emang kerja di baja, jadi mental harus baja juga. Sesuai ya dengan bidangnya. Gitu. Ya namanya orang kan beda-beda lah. Orang itu kan sifatnya ya beda, karakternya beda. Kita ya harus bisa menyesuaikan, harus bisa kita ngimbangin. Jangan ibaratnya prinsip kita begini, prinsip orang lain kita ya nggak bisa. Kita harus menyesuaikan. Kita yang ngalah atau gimana biar ketemu gitu kan. Biar ketemu, ntar kalau ada masalah juga kan bisa diselesaikan, ada jalan keluarnya. Kalau yang ini ngotot gini, yang ini enggak, akhirnya kan nggak ada jalan keluar. Kalau gitu kita harus ngalah lah, harus bisa. Kalau enggak gitu mah kacau, pokoknya nggak bakalan ada beresnya. Pasti kita harus bisa ngimbangin lah kasarnya. Harus bisa menyesuaikan sama owner, karena sifat owner itu beda-beda, karakternya, sifatnya, ya segalanya lah nggak sama gitu. Makanya kitanya yang harus pintar-pintar ya menyesuaikan ya gitu. Jadi kalau kendala mah ya intinya mah di situ. Jadi kalau kitanya bisa lah menyesuaikan sama ya konsumen, sama owner, sama pekerja, ya kita juga pastilah semua masalah juga pasti ada jalan keluarnya, pasti beres gitu. Kata orang Sunda mah ulah kekeh ya. Ulah pakai kekeh. Kita cek orang Sunda ada mah gitu. Jadi ya kita harus bijak, intinya mah itu. Ya, ambil cara terbaiknya aja terbaik. Ya kita sebagai pemimpin ya emang kita pemimpin kasarnya. Ya kita juga jangan semena-mena, ke yang kerja juga jangan seenaknya gitu. Ke owner ya kita harus bisa. Kebanyakan kan ke yang kerja karena dia merasa pemimpin, merasa benar aja, mau kata dia A ya harus, apalah kan nggak gitu juga. Namanya orang mah tetap ada kesalahannya lah gitu. Intinya mah ya kita alhamdulillah lah selama ya hampir 24 tahun kita yang kerja hampir bukannya ngurangin malah nambahin. Kalau udah ngikut kita, apalagi mau owner juga, kalau yang udah kenal kita, yang udah dikerjain sama kita, alhamdulillah bukannya gimana ya, malah terus gitu. Yang kerja juga sama, kalau udah pernah ngikut kita ya pinginnya ngikut kita terus gitu. Jadi bukannya yang kerja itu bukannya ngurangin, malah nambah ya. Karena banyak yang kerja juga kan ada rezekinya juga gitu kan. Jadi nambah rezeki juga ke kita. Setiap orang bawa rezeki masing-masing. Jadi alhamdulillah lah bisa bertahan nyampe sekarang gitu kan. Walaupun ya kita mah santai aja, kasar bilang santai itu kan gimana ya, enggak gimana gitu ya. Yang penting kalau masalah kerjaan kita profesional, profesional segala macam juga. Cuman enggak kekeh kasarnya gitu. Gimana enaknya, inginnya gini ya kita ikutin gitu. Yang penting kan benar, dari awal perjanjiannya ya benar gimana gitu. Ya pokoknya intinya mah kita
harus matang-matang dari awal gitu. Dari perjanjiannya, kalau ada kerjaan ya maunya speknya gimana, jangan nyampe speknya A dibikin B. Ya itu yang bakal bikin masalah gitu. Nah, kita mah harus sesuai aja. Walaupun ada salah apa-apa kan kita udah sesuai. Bisa dipertanggungjawabkan itu. Jadi kita enak lah. Gitu, kuncinya cuman gitu doang. Kejujuran. Nah ini kejujuran. Jadi dengan kejujuran ini ya makanya gitu Kang Iwan ini kan bisa bertahan sampai kurang lebih 24 tahun ya. Dari tadi sudah cerita gitu kan panjang lebar pertamanya bagaimana sampai saat ini, itu memang karena proses ya, dengan adanya proses gitu kan. Bukan instan. Karena ya ibaratnya kita juga udah bukan ngeluarin ya, orang-orang yang udah ibaratnya ya didukung juga sama kita. Ya mau yang mau merintis usaha, yang udah ibaratnya ngikut kita kerja lama, merintis usaha atau gimana, malah saya jalurin, diunjukin banyak lah sekarang. Malah seneng ya, nggak dianggap saingan kan. Pokoknya pemborong keluaran ya ibaratnya kulit dari kita keluar ya jadi pemborong hampir semua. Banyak, mungkin kalau di sekitaran Bogor bengkel-bengkel banyak sih yang keluaran dari kita dari sini gitu. Tapi tetap kalau ada apa-apa ya ke kita minta tolong, minta solusi, jadi nggak ditinggalin gitu. Oke, tetap hubungan baik kita gitu. Kadang-kadang kalau ada kerjaan yang buat bikin yang gede-gede nyampe udah konstruksi atau barang ini ya ke kita juga, karena dia kan mungkin intinya satu ya di orang, di alat juga gitu. Belum ini pasukannya mungkin belum siap sama peralatan gitu. Kalau dia ngerjain sendiri kan gak mungkin. Kalau kerjaan ibarat bikin gudang, bikin bangunan bertingkat, ya bangunan gede lah, udah nyampe puluhan ton, nyampe ratusan ton, gak mungkin gitu kan dikerjain sendiri. Kalau ke kita larinya karena di kita dari ya emang udah biasa, orangnya ada, alatnya ada, ya kita bisa bareng-bareng gitu. Siap tempur lah. Siap tempur lah. Siap tempur, ya. Siap tempur. Pasukan berani mati. Berarti memang di sini itu bukan hanya tempat kerja, tetapi juga mungkin tempat belajar. Iya, ya, belajar juga. Tempat belajar. Karena tadi juga ada yang sampai mungkin dulunya ikut di sini, sekarang sudah merintis, punya usaha sendiri. Udah banyak lah, bukan satu orang, dua orang. Mungkin udah puluhan. Nyampe ya kalau ibaratnya yang dari sekolahan juga, yang PKL juga di sini ada. Yang PKL sekolahan, sekolah bangunan ikut PKL di sini. Nyampe ada yang ikut kerja juga, ya setahun 2 tahun akhirnya buka sendiri. Gitu ya. Kemarin juga udah ada, baru kemarin lah, baru bulan kemarin. PKL di kita ikut kerja ya 2 tahun, buka sendiri sekarang. Jadi pemborong bangunan sipil ya semua, karena hampir semua di sini ya karena ya kerjaannya bukan satu pekerjaan yang dipegang. Jadi hampir katanya ACDC lah, orangnya segala bisa, nggak satu. Ibaratnya kalau orang sipil nggak mungkin ngerjain sipil doang, nyampe ngelas bisa, aluminium bisa, pelapon bisa, karena kerjaan di sini ada semua gitu. Jadi ya keluar dari sini ya nggak susah lah. Nggak susah cari kerja, mau kerja apa aja juga kan emang udah biasa. Jadi nggak kaget kalau mau merintis gitu. Tapi kalau ya alhamdulillah lah, mungkin manfaatnya dari ilmunya gitu kan dari sini. Tapi nggak ada yang ibaratnya kacang lupa kulitnya, semua juga hubungan baik lah. Hubungan baik. Karena kalau ada apa-apa ya larinya ke kita juga. Ibarat kalau mentok di peralatan, mentok di penghitungan atau apa RAB segala macam ya minta ininya ke kita juga. Itu mungkin karena setahu dia ya cuman kita mungkin yang bisa diminta tolong karena deketnya dari kita. Orang lain juga bisa. Seenggaknya juga ini kan gurunya gitu kan. Gitu, banyak gitu. Jadi ya kalau ke orang lain kan minta tolong ya sungkan juga kan, bukannya orang lain nggak bisa. Kalau ke kita kan udah deket. Jadi udah nggak ini nanya mau nelpon, kadang cuma ngirimin gambar, ini tolong ini cuma. Aduh kata saya banyak. Kemarin juga ada malahan gambarnya udah ada buat bikin pabrik alat berat Cilegon, Banten.
ya ke kita ya cuman ya gitu, mungkin juga kerjaan juga yang megang kita gitu. Jadi pelantarannya dari orang kita dulu, dia udah buka sendiri, ada kerjaan dia nggak sanggup lari ke kita, jadi akhirnya kan nyambung gitu. Jadi nggak ada kasarnya gimana ya, ada kejelekan lah kasar, malah dia buka itu malah ke kita juga nambah juga, ada kerjaan juga gitu. Feedbacknya positif. Iya ya. positif gitu. Sebenarnya tergantung kitanya juga. Semua juga kembali ke kita, ke kitanya Bener, juga gitu. bener. Kalau Memang kitanya, Kang Iwan ini memang humble, nggak pelit ilmu. Itu sih kuncinya kayaknya. ya nggak gitu juga sih, nggak tahu juga. Kalau orang kan lain-lain. Kalau saya sih orangnya nggak ribet lah. Gimana ngapain sih, dasarnya kan gitu. Ngapain? Kayak gimana enaknya aja. Yang penting kan berjalan, yang penting jangan jelek aja gitu aja. Kalau saya pikiran nggak punya ke orang gitu, bukannya gimana ya, nggak punya pikiran orang ini gini enggak. Kalau saya mah pikiran lurus aja, nggak tahu orang ke kita biarin aja. Biarin aja ya. Nggak mikirin orang lain mau mikirin ke kita gimana, biarin. Yang penting kita aja baik, jangan sampai ke orang gitu, itu aja udah. Ke yang kerja juga gitu, saya prinsip. Bukannya ibaratnya kita bawel atau galak ini itu, bukannya kita gimana Kesel gitu, atau nggak suka bukan, gitu ya. cuman kita kan buat kebaikan orangnya juga biar bisa. Saya kan suka ngomong gitu ke yang kerja juga, pokoknya gini, bukannya berarti saya ke situ kesel atau gimana, bukan. Supaya bisa, ini saya itu belajar ngajarin, bukan saya marahin gitu ya. Tapi alhamdulillah cepet nangkepnya, cepet bisanya gitu. Nyampe nggak bisa apa-apa, nyampe ya banyak lah pokoknya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, luar biasa ya. Dengan pengalaman yang didapat pada terdahulunya, dipraktekkan dan juga diamalkan gitu kan, diberikan ya ke para pekerjanya di sini, sehingga mungkin itu bukan hanya sebatas hubungan antara Pak Bos dengan pekerja nih, tetapi kedekatannya mungkin lebih kepada kekeluargaan. Iya, gitu ya. kita gitu kan pendekatannya buat ya intinya kayak keluarga aja, bukan siapa-siapa, udah kita itu udah dianggap saudara semua, udah keluarga. Jadi intinya mah ya saya kerja, dia juga kerja, dia membutuhkan saya juga butuh dia gitu. Jadi ya bareng-bareng gitu. Dan mungkin untuk saat ini sebenarnya kita udah ngobrol panjang lebar nih, dari A sampai Z. Walaupun mungkin masih banyak nih ya yang harus dibahas gitu, karena dunia pondasi ya, pondok, dunia konstruksi ini sangat luas. Apalagi tadi Kang Iwan sudah menjabarkan, dia mengerjakan bukan hanya di satu bidang saja, tetapi bidang-bidang yang lain yang berhubungan dengan konstruksi bangunan ya, gitu. Dan juga tadi ada beberapa informasi yang disampaikan terkait bahan yang digunakan, terus juga pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan nanti akan ditampilkan juga di video, hasil karyanya seperti apa. Nah, mungkin untuk sementara saya ucapkan terima kasih nih. Sama-sama, ya, saya atas juga waktunya. makasih. Mohon maaf nih ya. Enggak lah ya, sering-sering aja sini. Ini juga menjadi masukan nih buat saya, menambah wawasan, pengetahuan segala macam. Apalagi Kang Iwan ini kalau saya lihat memang luar biasa ya, mempertahankan usaha ini kurang lebih 24 tahun ini sangat luar biasa. Karena apalagi musim pandemi kemarin ya, itu banyak yang mungkin usahanya harus tutup gitu ya. Itu. Dan untuk sobat pondasi dimanapun berada, apabila memang mau konsultasi ataupun mau bangun rumah ataupun bikin pagar, konstruksi segala macam, bisa hubungi langsung ke Kang Iwan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan, dan untuk alamatnya juga ini sih sebetulnya tempatnya nggak terlalu di pinggir jalan, tetapi orang sudah banyak mengenal ya. Ya, udah alhamdulillah lah. Hampir yang mengenal mungkin ya, ibaratnya yang hubungin juga bukan yang ibaratnya dari Bogor aja, nyampe dari seberang Sulawesi, Ambon. Kalau yang kerjaan-kerjaan itu kalau kitanya ibaratnya deket lah kayaknya udah ini semua gitu, udah kepegang. Cuman kan karena jaraknya jauh, gimana ya?
dari PT dari Sulawesi. Sulawesi. Itu nggak pernah berhenti dia tuh menghubungin kita ya, pingin kerjasama buat pekerjaan dia, gitu ya. gitu kan. Cuman kan sayanya ya terbatas lah, terbatas ya di perjalanan jauh ya, di sini juga banyak urusan gitu. Bukannya kita nggak mau ngerjain atau gimana, mohon maaf aja karena kita kan di sini juga banyak urusan gitu kan. Gimana kalau di sininya ibaratnya ada waktu mungkin bisa dibantu juga ya. Dia itu nggak pernah berhenti, terus hampir kasarnya dia ada telatnya sebulan sekali ada aja terus ngubungin ke saya, ya minta ngebantu buat pekerjaan dia gitu, minta dibantu gitu ya. Alhamdulillah karena kita hubungannya ya mungkin udah lama, mungkin nggak tahu ya ibaratnya dari temen atau emang dulu pernah kerja sama saya udah bareng atau gimana gitu. Maka saya ya sampai sekarang banyak yang nomor-nomor yang ibaratnya PT apa atau perusahaan apa ya minta bantuan ke kita gitu, banyak lah ada. Cuman ya kita kan di sini juga Banyak tanggung kerjaan jawab ya gitu kan, banyak urusan yang harus kita awasin, harus kita ini. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah ya, berarti Kang Iwan sudah dikenal di Nusantara ini. Ada lah gitu, nggak ini nggak segitunya. Iya, nggak segitunya. Memang intinya kan mungkin kalau udah nyebrang itu kan sudah banyak yang mengenal, sudah banyak yang tahu hasil pekerjaannya seperti apa, kualitas kerjanya seperti apa gitu ya. Dan mungkin sementara cukup untuk Sobat Pondasi di Malung Broda. Sekali lagi silahkan yang mau bikin pagar ataupun mau bikin bangunan bisa langsung menghubungi Kang Iwan dengan tadi nama bengkelnya apa? MLJ Mekar Laksana Jaya. MLJ Mekar Laksana Jaya. Mekar Laksana Jaya. Kalau di Google Map CP Mekar Laksana Jaya. CP Mekar Laksana Jaya. Ya. Dan mungkin itu Kang Iwan, terima kasih atas waktunya. Ya. Mohon maaf ya. Ya. Kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya juga makasih nih udah mau datang ya ke sini nih, ke tempat yang berantakan begini. Bukan masalah berantakannya, tapi kan ini tentang aktivitas gitu ya. Saya doakan mudah-mudahan usahanya tetap lancar, Kang Iwan tetap sukses selalu ya, jaya, dan tentunya selalu diberikan kesehatan. Amin ya. Sekian Sobat Pondasi, terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.